Pemirsa, kabar adanya 109 ton emas palsu yang beredar di masyarakat membuat resah. Untungnya Kejaksaan Agung dan pihak Antam menjamin seluruh produk emas merek Logam Mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya. Namun klarifikasi itu bukan berarti menghentikan pengusutan kasus 109 ton emas di Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana sesungguhnya kasus yang telah menyeret 6 tersangka itu? Kita akan mengulasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin. Malam Fitri dan pemirsa Metro TV. Baik, Mas Boyamin, mengenai kasus 109 ton emas Antam ini kan menjadi sorotan publik dan ini cukup membingungkan karena sempat disebut palsu namun kemudian diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung dan pihak Antam sendiri bahwa ini bukan palsu tapi ilegal. Sebetulnya konstruksi perkara kasus ini dari pandangan Mas Boyamin seperti apa? Ya, saya percaya sebenarnya statement dari Kejaksaan Agung yang pertama kali itu bahwa oknum dari PT Antam melakukan stempel terhadap barang-barang milik swasta. Nah, bagaimana itu dijamin bahwa barang itu kadarnya bagus? Kalau di Antam kan quality controlnya sudah standar lah, kan itu. Atau misalnya perusahaan lain yang memang jualan, misalnya PT UBS atau PT apa ada kan, itu beberapa yang memang jualan untuk logam mulia, terutama yang 25 gram, 50 gram, sampai 100 gram, kan itu yang paling laku di pasar kan itu. Nah, dari sisi itu sebenarnya versi saya kualitas kadar tadi pasti menurun gitu, karena ini tidak ada quality control gitu. Karena yang membuat swasta hanya datang ke oknum tadi, dicap gitu, terus dijual di pasaran, pasar gelap lagi kan itu. Jadi ini praktek kita yang Mas Antam itu kan yang kemarin dimulai dari dugaan importasi emas yang sampai harga 89 triliun yang pernah diungkap Pak Mahfud MD waktu itu, dan kemudian juga diproses Kejaksaan Agung meskipun lamban itu proses karena itu termasuk bisa jadi undang-undang kepabeanan karena termasuk cukai dan bea masuk misalnya. Tapi kan itu juga bagaimana importasinya dianggap emas mentah tapi berbentuk batang gitu. Dan kemudian dianggap tidak ada bea masuk 5%. Alasannya mau dijadikan perhiasan. Tapi diduga di Indonesia tidak pernah jadi perhiasan, hanya disimpan orang-orang kaya, kalau butuh lagi dijual keluar. Alasan yang disampaikan katanya itu sisa barang produksi, tapi nyatanya juga enggak. Gitu. Jadi ini dugaan permainan di emas ini ya memang emas ini sesuatu yang sangat seksi, yang bagus. Itu. Dan kemudian kalau dalam kasus ini, perkara ini adalah sederhana, keuntungan yang harus didapat PT Antam itu kan harusnya dinikmati gitu. Tapi karena hanya stempel dan istilahnya hanya dikantongi oleh oknum tersebut kan ya, keuntungan itu tidak masuk sebagai keuntungan PT Antam merugikan negara. Itu kalau minimalis. Tapi kalau sebagai maksimalis ya 109 ton emas itu harganya berapa itu menjadi kerugian negara karena memang keuntungan yang didapat secara ilegal itu ya kerugian negara. Barang tadi dikatakan bahkan ilegal yang distempel oleh PT Antam itu ya kerugian negara gitu, Fitri. Oke, baik Mas Boyamin, kita berbicara mengenai pernyataan dari pihak Antam sendiri di DPR kemarin yang mengatakan bahwa pihak swasta yang disebut bersekongkol dengan oknum internal Antam dalam kurun waktu 2010-2021 tetap mengeluarkan biaya untuk proses peleburan dan pelabelan logo Antam dan aliran dananya tersebut masuk ke dalam kas Antam. Anda melihat mens reanya seperti apa? Kalau ini lebih jahat lagi, Fitri, menampung barang ilegal. Terus kan mentah katanya gitu. Terus diolah oleh PT Antam. Itu kan penadah namanya. Terus kemudian juga di stempel. Itu juga salah lagi. Terus kemudian dijual, hasilnya dinikmati seakan-akan menguntungkan PT Antam. Belinya kan murah kalau itu memang ilegal. Kan itu kan. Terus kemudian dijual dengan harga pasar. Nah, ini sudah kalau memang prakteknya seperti ini lebih jahat lagi menurut versi saya. Kenapa? Itu menadah barang ilegal aja kan sudah salah. Bagian dari suatu penambangan ilegal. Bisa kenal loh PT Antam secara korporasi kalau memang betul-betul ini menadah barang ilegal gitu. Dan bahkan diolah di stempel kemudian seakan-akan menjadi resmi dan keuntungannya dinikmati. Ini malah bagian dari penambangan ilegal PT Antam secara korporasi gitu. Jadi ini sesuatu yang ketika menjelaskan di DPR makin belepotan kalau itu memang diakui menampung barang ilegal, diolah, distempel, dijual kepada masyarakat, dinikmati keuntungannya. Senilai dari perbedaan tadi, kalau dari masyarakat yang ilegal kan nilainya bisa jadi separuh harga. Biasanya misalnya barang mentah itu separuh harga karena barang ilegal.
Nah, itu sudah semakin salah lagi, Fitri. Baik, Mas Boyamin, kita berbicara dari sisi masyarakat ataupun sisi konsumen. Ini artinya seharusnya menyikapinya seperti apa mengenai emas antam ilegal yang mungkin saja sudah terlanjur dibeli oleh masyarakat ataupun konsumen? Ya, saya menyarankan kepada konsumen untuk datang ke Pegadaian untuk mengukur kualitas emas itu gitu. Nah, Pegadaian biasanya jujur, ini emas ini kandungannya berapa? 24 karat atau 20 karat atau 18 karat atau level yang lebih tinggi lagi gitu, karena ini emas batangan atau logam mulia gitu. Jadi bagi masyarakat yang punya punya lah ya, tapi kan kadang-kadang orang malu gitu kan, juga rawan gitu kan kalau membawa misalnya 1 kilo atau bahkan 5 kilo gitu yang seratusan gram gitu kan juga rawan datang ke Pegadaian. Nah, ya kita tunggu nanti apakah suatu saat nanti kalau masyarakat ini menurut saya ya mau tidak mau harus melakukan sedikit repot datang ke Pegadaian. Kalau toko emas kadang-kadang ya bisa, kadang-kadang enggak gitu. Tapi yang paling gampang adalah Pegadaian itu bisa menilai, karena dengan mengatakan saya mau menggadaikan emas ini taksirannya berapa, terus kemudian karatnya berapa, laku berapa untuk digadai gitu. Nah, Pegadaian tidak mau rugi kan nanti kalau ini misalnya macet, misalnya jual ternyata barangnya palsu. Nah, mereka akan jujur gitu. Jadi saya menyarankan pada konsumen, masyarakat untuk datang ke kantor-kantor Pegadaian yang setempat aja bisa. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana pengembangan pengusutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengenai kasus 109 ton emas ini. Terima kasih Mas Boyamin telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.